Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Gara-Gara Bang Opit. Pada malam hari ini, pada kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah saya ditemani kawan-kawan yang luar biasa. Kawan-kawan yang memang berjiwa luar biasa deh Bang. Oke. Tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak ngomong-ngomong, nah kita berkenalan dengan kawan-kawan kita yang luar biasa. Monggo Bang, silakan perkenalkan diri dan dari mana dan komunitasnya apa. Monggo Bang, silakan. Iya Bang, terima kasih dulu sebelum saya ucapkan atas undangannya. Siap. Dan perkenalkan saya Saiful Rahman dari komunitas Brigade Rescue Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Siap. Dan di sini kita sebagai swadaya masyarakat. Oh, swadaya Bang ya? Iya. Swadaya. Silakan mungkin kawan-kawan yang lain yang ingin perkenalkan diri. Saya Abdi dari anggota Brigade Rescue Palangkaraya juga. Ya. Dan saya atas nama Arif Kurniawan dari Brigade Rescue Palangkaraya. Oh, dari Brigade Rescue. Iya. Nah, jadi berarti anak buah pian semua nih Bang? Anggota Bang. Anggota. Kira anak buah pian gitu kan. Terus Bang, kalau boleh tahu nih Bang, Brigade Rescue itu apa sih? Brigade Rescue itu sebenarnya dari kata-kata brigade itu kan pasukan. Oh, Nah, jadi kalau rescue itu adalah pertolongan, jadi bisa juga penyelamatan, pencarian. ya. Nah, jadi kalau brigade rescue itu artinya pasukan karena tanpa kebersamaan mungkin kita sulit untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Wih, itulah luar biasa deh. Berarti kalau boleh dibilang ini sebagai wadah atau organisasi Bang, kemasyarakatan. Betul. Betul. Dan juga kalau saya lihat dari kata-kata rescue berarti ya menangani segala macam bentuk bencana ya Bang ya. Insya Allah ya, memang tujuan kita seperti itu, makanya di sini juga ada beberapa anggota itu kan dari TNI Polri, juga ada dari instansi pemerintah. Nah, jadi kita sini tidak membedakan siapapun yang mau ikut untuk berpartisipasi, saling bahu-membahu dan saling membantu untuk masyarakat yang terkena musibah. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, Brigade Rescue khusus Kota Palangkaraya berarti ya? Sebenarnya untuk kota Kalteng lah. Kalteng ya, Kalteng. Oh, untuk menangani seluruh wilayah di Kalimantan Tengah? Iya, makanya kita ini kan sebenarnya terdaftar di Kesbangpol itu ada kota juga ada provinsi gitu loh. Nah, makanya sebenarnya ruang lingkup kita ini luas, cuman ya kita ini hanya terbentur dana gitu loh, dana operasional. Oh, jadi keterbatasan di situ. Jadi cuman semua sudah kita lakukan, baik itu ada bencana yang di Pangkalambun kemarin yang di pesawat yang jatuh Air Asia. Terus juga yang di Prokcahu itu ada yang 7 orang satpam yang meninggal. Kejadian kecelakaan di sungai. Terus ada lagi yang di Sigi yang Kapolseknya itu meninggal juga kan akibat kecelakaan feri. Jadi kita sebenarnya sudah kita lakukan di daerah-daerah baik itu kabupaten maupun kota. Berarti ada cabang, Mbak? Ada cabang di Sampit, juga ada di Banjarmasin, dan kebetulan salah satunya dari Jempolan Banjarmasin juga ada di sini. Oh, gitu ya. Nah, terus Bang, berarti ini organisasi atau wadah ya berarti ya? Iya. Yang berhubungan dengan kemanusiaan ya? Kemanusiaan. Nah, kalau boleh tahu Bang, asal usul didirikannya Brigade Rescue ini apa? Sebenarnya kita melihat dari beberapa bencana yang terjadi di Palangkaraya. Nah, jadi kita sebelumnya tidak mudah sedemikian langsung terjadi, tidak melalui proses juga. Betul. Nah, jadi kita juga merangkul dari kawan-kawan relawan. Relawan Balakar itu kan kita rangkul semua, kita ajak untuk saling bahu-membahu lah. Jadi di sini tidak ada kita tidak ada yang merasa tinggi, tidak ada yang merasa rendah. Jadi kita sini sama semuanya. Karena tujuannya adalah kita intinya menolong. Menolong masyarakat ya. Menolong pertolongan ya. Iya. Nah, Bang, Brigade Rescue sendiri di Kota Palangka sudah berdiri dari kapan nih, Bang? Berdirinya dari 2012. Lama sekali. Bulan Februari. Oh, bulan Februari ya. 2022 ya, 2012. 2012 pokoknya di 2012 lah. Iya. Berarti tujuannya mulia sekali ya Bang ya, untuk membantu ya, Iya, untuk memang. membantu visi dalam arti dari sisi kemanusiaan ya, seperti itu. Nah Bang, di maksud tujuannya Brigade Rescue ini berdiri selain yang tadi disebut di atas ada nggak Bang?
Ya tujuannya sih kita untuk memberdayakan manusia juga kan, untuk masyarakat biar lebih peduli lah. Ya lebih peduli artinya kepada masyarakat yang terkena musibah juga kita ingin artinya mengajak dari pihak pemerintah juga kan agar lebih memperhatikan lagi aware ya, lebih untuk ke masyarakat yang terkena musibah juga kan. Nah karena musibah kebakaran ini istilahnya habis semua Pak. Betul. Jadi nggak ada sisa gitu. Jadi kadang-kadang kita mirisnya kalau ada sewaktu-waktu ibu-ibu atau adik-adik yang minta tolong gitu loh. Betul. Saat dia nelpon dia sambil nangis kan. Betul. Jadi sedihnya luar biasa kita rasakan lah gitu kan. Betul. Ya, berarti kita bisa merasakan penderitaan Iya, yang betul, kita alami ya seperti itu. Iya makanya. Terus Bang, kalau Brigade Rescue sendiri sampai dengan saat ini di Kota Palangkaraya, ya kan sudah berapa Bang anggotanya, relawannya Bang? Kalau anggotanya itu waktu kita bikin itu sekitar 120. Sampai saat ini? Nah, kalau untuk sampai saat ini karena mereka berkembang Bang. Oh berkembang. Jadi ada yang jadi masuk TSAK. Mendirikan sub ranting lagi ya? Enggak, artinya dia mengembangkan diri sendiri ya. Jadi ada yang di pemerintahan kan di TSAK, ada juga yang mendirikan sendiri gitu loh, swadaya. Jadi ada buka pemadam sendiri di sudah sekarang. Nah, jadi alhamdulillah kita Brigade Rescue di sini boleh berbangga diri karena mereka sudah berkembang dan itu pun tetap kita masih melakukan kerjasama. Oh seperti itu. Terus Bang, kalau syarat atau menjadi seorang rescuer nih di Brigade Rescue ada syarat tertentu gitu? Kalau untuk jadi anggota itu syarat-syaratnya, syarat-syaratnya itu mungkin kan sudah dewasa, terus ada izin dari orang tua. Nah, jadi kalau sudah ada izin dari orang tua, mungkin dia bisa mengikuti kegiatan kita karena di sini penuh dengan risiko. Betul. Jadi kita tidak ingin artinya nanti kita merangkul dan mereka ingin mengembangkan artinya membantu masyarakat. Setelah terjadi ada kecelakaan organisasi ketimpa masalahnya gitu Bang. Betul. Sementara di sini kan hanya sosial gitu kan. Betul. Ada pelatihannya nggak sih Bang? Kalau pelatihannya biasanya kita ada bentuk kerjasama dengan pihak TNI Polri, ada dengan Basarnas juga. Jadi kita mengajukan bantuan untuk pelatihan Bang. Untuk pelatihan ya. Berarti ada bisa dibilang ada bentuk sinergi ya, bersinergi dengan aparat pemerintahan. Makanya kita berharap terkait ya. Iya, makanya kita berharap juga dari perhatian dari pemerintah sih sebenarnya gitu loh. Oh, berarti masih kurang apa masih ini? Tadi katanya ada ya. Tadi katanya ada. Nah, sekarang kok masih berharap, berarti masih kurang kah atau perhatiannya kurang sangat kurang atau memang tidak ada sama sekali nih? Perhatiannya kalau untuk saya lihat dari kacamata saya lah, kalau boleh saya mengutarakan sesuai dengan hati dan nurani saya, memang sementara ini perhatian pemerintah itu sangat minim. Sangat minim ya. Di bidang apa tuh Bang? Ya semuanya sih, baik itu operasional, peralatan, perlengkapan maupun pelatihan kan. Oh gitu. Nah jadi kita berharap artinya swadaya masyarakat ini yang SDM yang kita rangkul ini bisa berkapasitas lah, istilahnya punya kemampuan yang skill yang bagus gitu loh, dengan bantuan pemerintah artinya baik itu dari istilahnya operasional maupun dari pihak mungkin ada juga mungkin siapa tahu bisa bantu lewat BPJS donatur ya, berarti donatur ya, atau mungkin istilahnya dari instansi terkait kan merangkul atau jadi bapak angkat lah. Betul. Nah berarti Bang kalau kayak gitu bisa dibilang nih sumber dana kalian sekarang ibaratnya kolektivitas dari donatur-donatur berarti ya, di luar non pemerintahan berarti? Iya betul. Berarti orang-orang yang memang ibaratnya mempunyai rezeki lebih ya, dari donatur swasta atau apa ya. Berarti dari pemerintahnya masih belum ya? Ada sih, cuman bentuk proposal kan. Cuman proposal itu bisa dapat, bisa enggak gitu loh. Jadi sampai mengajukan berarti kan? Iya, mengajukan. Jadi ya syukur-syukur dapat, ya syukur. Kalau ya begitulah kalau kita bersentuhan dengan birokrasi kan seperti itu. Ada apa ya? Ada semacam tahu sendiri lah teman. Nah terus Bang, di Brigade Rescue ini nih ada divisi-divisi apa sih Bang? Dalam arti misalkan ada pemadamnya, atau ada pembulan, atau apa aja tuh Bang yang ada di dalam Brigade Rescue ini, divisi-divisinya nih? Ada sih, itu kan ada water rescue, ada fire rescue, terus di itu juga dipegang oleh rekan-rekan
dari TNI Polri. Oh, gitu. Mereka yang sudah ada itu kan, jadi ada dandu-dandunya lah, atau korlap itu kan, yang koordinasi lapangan. Jadi mereka yang lebih dominan, yang menguasai bidangnya, dia itu kita angkat sebagai korlap, koordinator lapangan. Jadi di situ ada TNI batalion kan, batalion juga orang kodim juga ada dari pihak kepolisian. Berarti juga. semua unsur ya bang ya? Iya. Semua unsur ada di situ. Iya. Sayang sekali ya, padahal kalau tidak ada support. Ya tapi benar-benar gila ini, saya bilang gila, gokil abis. Kok bisa bertahan gitu bang dengan donatur yang ada nih bang? Iya, Padahal makanya sampai ini tugasnya mulia banget gitu loh. Iya loh, enggak. Ya, ini sebelum saya lanjut itu, kalau butuh sampean atau mau manggil sampean untuk minta tolong, bayar nggak? Oh, kalau kita sih nggak mungut biaya bang. Nah, Gratis ini. terus bertahan hidupnya gimana bang? Ya makanya kan di sini kan ada donatur tetap sebenarnya. Donatur tetap itu kan dari Aulia Motor. Nah, Aulia Motor itu kan kebetulan juga orang tua lah, orang tua sendiri kan. Nah, dia yang mendukung pendanaan dan untuk fasilitas semuanya. Oh gitu. Nah, makanya dan alhamdulillah juga kawan-kawan juga yang ada yang punya uang saku lebih, yang ingin membantu, kita juga tidak menutup diri, silahkan mereka yang ingin membantu. Jadi kan. misalkan ada kawan-kawan nih di sini yang ingin mendonasikan, mungkin bisa diterima lah ya. Iya. Yang penting besar kecil kan kita Nggak tidak jadi itu. permasalahan. Yang penting ikhlas Iya. ya. Wih, berarti luar biasa berarti sekali dari 2012 berarti bang. Iya. 2011. Makanya dari 12 itu sudah 2014 kita sudah mengembangkan sayap itu ke Banjarmasin sama Sampit itu. Tapi luar biasa sekali kalau 2012 ke 2022 berarti 10 tahun kan? Siap, 12 tahun, 10 tahun. 10 tahun kan? Iya. Berdiri di kaki sendiri. Wow. Luar biasa nih kawan-kawan, mungkin nih atau perusahaan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah khususnya ya Om. Iya. Yang memang ada program CSR ataupun donasi ya bolehlah bantu untuk ibarat operasional dan lain-lain ke Brigade Rescue ya Om. Iya. Nah terus Om, kawan-kawan relawan sendiri tuh kayak gimana Om? Ada gaji nggak atau ada cukup terima kasih nggak Om? Kalau gaji tetap sih nggak ada, cuma kadang-kadang kan kita dari organisasi sudah menyiapkan anggaran, jadi sewaktu-waktu kita setelah memadamkan api itu ya minimal kita ada buat penambah tenaga lah, buat makan minum atau buat rokok kan gitu. Tapi kalau untuk uang saku atau uang gaji belum bisa lagi. Balik lagi, kalau saya bilang balik lagi, kawan-kawan yang menjadi relawan ini adalah memang lillahi ta'ala. Iya. Ikhlas ya, tanpa minta satu apapun dan tanpa pamrih. Wah ini pahlawan. Ini yang dibilang pahlawan tanpa tanda jasa harusnya ini. Jangan selain yang lain-lain yang beliau ibaratnya kawan-kawan rescue ini ibaratnya selain mengorbankan waktu, materi, nyawa juga kan betul Pak. Iya. Harus siap. Iya harus siap kan. Iya. Wow luar biasa sekali, mulia sekali gitu kan. Berarti iya memang apa ya? Jadi yang mau ikut tuh memang jiwa besar Bang. Iya betul. Jadi kalau nggak besar kan, kalau masih kecil-kecil. Iya. Soalnya gini Bang, kalau saya petik ya kan, saya baca-baca di Mbah Google ya. Kalau bicara rescue ini kan bicara hitungan per detik nih Bang. Iya betul. Ibaratnya hitungannya detik nih. Iya. Ya, kita harus menyelamatkan segala sesuatu yang memang perlu direscue atau diselamatkan seperti itu Bang. Iya. Nah, jangan juga sampai kawan-kawan yang merescue nanti direscue lagi kan, gitu kan? Sampai. Berarti kan memang harus ada pemahaman di situ kan Bang. Ya kan ada pemahaman dari ibaratnya kalau misalkan fire rescue ya harus seperti apa kan, atributnya atau gearsnya harus pakai apa kan seperti itu. Terus kita juga mungkin lihat harus baca mata angin kan, kalau kita nyemprotnya salah bisa menjadi berbalik kan Bang seperti itu. Kayak kebakaran lahan hutan itu kan, betul. Ya, itu harus punya skill Bang. Jadi kita jangan sampai kan asapnya itu juga membahayakan. Nah karena yang terbakar itu bisa aja ada yang mengandung racun dan sebagainya kan, atau sangat membahayakan bagi napas kita. Berarti kan berarti gini Bang, berarti dari Pian nih sebagai ibarat yang
dituahakan gitu. Iya, iya. Berarti ada edukasi dong ke adik-adik kita yang relawan yang gitu tuh. Ada, kita Ada arahkan ya? Bang. Jadi kita ya tadi kata Bang tadi kan mungkin melihat arah angin dulu. Betul. Terus kita melihat suplai air dulu. Betul. Artinya kapasitasnya seberapa jam sih mampunya. Betul. Kalau sumber dayanya masih sedikit ya kita cari dulu gitu loh. Jadi ada yang nyemprot, ada yang nyari sumber air gitu loh. Betul. Jadi berbagi Bang. Iya. Jadi jangan sampai kita istilahnya kayak orang mau perang tuh kehabisan peluru. Betul. Terlebih sih kalau saya bilang dia si relawan ini sudah harus bisa memetakan gitu loh Bang, suatu wilayah itu gitu Iya. loh, ya kan? Jadi ibaratnya udah di luar kepala lah. Oh, Iya. terjadi sesuatu di sini, airnya di sini, Iya. ya, ini di sini, itu di sini. Minimal si relawan ini harus tahu itu dulu kan. Harus tahu posisinya, Iya. Bang. Posisinya. Ya betul. makanya kita selain itu juga kita kadang-kadang kan dengan kawan-kawan menghimbau sekalian kalau kita jalan itu kita harus memperhatikan sumber air Bang. Betul. Jadi kita jalan itu bukan hanya lihat kiri kanan tapi Iya. kita lihat situasi. Jadi apapun bisa kita berdayakan gitu loh. Betul, Untuk betul, penyelamatan, pertolongan tadi kan. Nah, terus Bang, atributnya nih Bang, ya kan, Iya. yang sampean punya dengan jumlah relawan yang sampean punya, itu sudah memadai kah apa kurang? Maksudnya- Atribut yang ada nih, atribut kayak peralatan safety-nya. Oh iya. Untuk dari segi pakaian sih Iya, kita iya, betul. memang masih Banyakan pakaiannya kan banyakan orang nih. Memang kalau untuk dari segi pakaian itu kan mereka bikin masing-masing. Oh bikin. Nah, jadi relawan mereka kan jadi Kantong sesuai- sendiri lah. Iya. Oh. Nah, jadi makanya di sini kawan-kawan dituntut artinya Betul. eh, Ikhlas lahir batin nih berarti. iya betul Bang. Jadi ikhlas lahir batin. keikhlasan tadi artinya yang benar-benar jiwanya Bang. Betul. Yang Nah, terpanggil ya. iya. Yang terpanggil. Nah, itu jadi mereka ini yang memang betul-betul ingin melakukan sesuatu yang terpuji gitu, Bang. Betul. Ibaratnya memanusiakan manusia berarti. Iya. Iya kan? Jadi tanpa ada paksaan Bang. Iya, tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Jadi kita pun artinya kawan-kawan dengan kemauan sendiri bukan Iya, kita yang iya. ngajak gitu loh, Bang. Betul betul ya. Nah, Ya secara logika sih Bang kalau bisa dibilang ya ini ibaratnya ada modal sendiri. Ya itu Betul. saya bilang ada modal sendiri. Terus pertaruhannya juga antara keluarga dan nyawa Iya. kan seperti itu. Sedangkan feedbacknya yang diterima nggak ada. Nggak ada. Terus caranya menyenangkan hati sampean nih seperti apa Bang? Iya kadang-kadang kan kita di Iya. lapangan itu ketika kita selesai memadamkan kebakaran itu Iya, apa yang diharapkan gitu loh Bang? memang nggak ada cuman kata-kata dari yang terkena musibah ucapan terima kasih itu sangat luar biasa Bang. Luar Jadi biasa. kami Iya. istilahnya orang yang ucap terima kasih itu bangganya luar biasa Bang. Betul betul Iya. betul. Jadi nggak terbayar gitu lah. Iya, itu semacam kayak kepuasan diri ya. Iya Bang. Wih, gokil habis sih, gokil sumpah. Gokil habis. Udah nggak digaji, relain waktu, materi, Iya. nyawa juga pula. Buset. Terus Bang, misalkan relawan ini bisa dikatakan sebagai dia sudah memenuhi syarat sebagai rescue dan siap untuk diterjunkan di lapangan seperti apa Bang? Kriterianya gitu. Kita lihat yang dari- sampai bisa nilai. Iya, yang pasti kita lihat dari fisik Bang. Betul. Dari fisik, kemampuan juga kan dan waktunya Bang. Karena kan di sini kita nuntut kan kerelaan. Betul. Nah, kerelaan dan keikhlasan. Jadi kadang-kadang kalau memang dia lagi kerja atau aktivitas lain masih ada, ya kita cari yang nggak ada kesibukan. Oh. Nah, kecuali mereka bisa meluangkan waktu, Bang. Betul. Nah, dan lagi keinginan dia memang ingin ikut latihan. Betul. Nah, karena latihannya ini kan perlu waktu, Bang. Betul. Dan istilahnya khusus gitu loh. Betul. Nah, karena untuk menambah pengetahuan mereka, keahlian mereka dalam bidang apa gitu loh. Betul. Dan itu pun orang-orangnya sudah kita siapkan sebenarnya gitu. Jadi ada bidang-bidang, ada water rescue, ada fire rescue dan lain sebagainya kan itu kan. Luar biasa. Berarti bisa dibilang ya harusnya ya instansi terkait ataupun ya yang ada di ini sebidangnya lah harusnya lebih aware lagi ya. Iya. Kalau saya bilang soalnya gini Bang, kalau saya lihat aja kan di kota Palangkaraya kita bisa lihat pakai mata kepala sendiri Iya. ya kan. Jumlah yang dipunya oleh Pemda nggak sebanding dengan pertumbuhan kayak misal kebakaran aja. Iya. Jumlah yang ada di pemadam kebakaran kan alatnya kan cukup terbatas. Betul. Kalau kita lihat di kota Palangkaraya perumahan segala macam banyak Iya. gitu kan. Harusnya ya. Kalau saya sih pikirnya gini, daripada mereka membeli
lagi dan lagi beli alat pengadaan segala macam. Mending ngebina sampean yang sudah ada. Ya mestinya Bener, ada kerjasama gitu. iya, Makanya sebenarnya betul. kita mengharapkan kerjasama yang baik dan benar tadi Betul, gitu. betul, Jadi betul. ketimbang mungkin dia menambah karyawan Iya, betul. atau membeli peralatan mungkin peralatan yang istilahnya untuk pemadaman kayak Betul, unit mobil betul. misalnya kan atau peralatan yang Betul. lain bisa kerjasama kan lebih Lebih efisien. enak ya, lebih efisien. Lebih Nah, efisien artinya dalam arti biaya lah, makan iya, biaya. ibaratnya sudah terbantukan gitu Iya. loh. Cukup ibaratnya difasilitasi dan diberikan pelatihan serta edukasi. Iya. Saya yakin sih nggak beda jauh ya kan, levelnya kan nggak beda jauh karena Iya. basicnya memang ada kan seperti itu. Ya intinya bisa bersinergi kan, Betul. ya, lebih enak daripada harus beli anggarannya berapa dulu. Iya. Belum korupsi Nah. gitu. Makanya di sini kita kadang-kadang mirisnya gini bang, artinya kan kadang-kadang ini kita ambil contoh mungkin cerita sedikit nih, Betul. kayak contoh ada kebakaran lahan dan hutan kan. Heeh. Nah kebakaran lahan dan hutan itu kan yang diperlukan mobil tangki kan. Betul, betul. Nah sementara juga kita juga mempunyai mobil tangki gitu loh. Heeh. Dan juga kawan-kawan yang lain juga kan kayak BPK Muhajirin, BPK Ana, bahkan ada lagi BPK yang ini kan di mana? Ya, Di pokoknya pasar apa? iya banyak lah Nah, yang ada, mereka cuman punya yang kita banyak. miris tuh, kok kenapa mereka tuh nggak difungsikan gitu loh. Betul, betul, betul. Nah mestinya kan kita kan kalau musim kemarau nih kan udah masuk ke kemarau nih. Betul. Nah kalau memang ada kebakaran lahan dan hutan kan minimal kalau nggak personelnya peralatannya kan kita. Berarti dirangkul. bahasanya dicuekin gitu. Kayaknya tuh seperti itu lah. Iya, dalam arti gini loh. Memang selama ini nggak ada, Bang. Selama dari semenjak berdiri sampai sekarang, selama ini tidak ibaratnya ya hubungannya ya kalau emang gue butuh gue panggil, kalau Iya. nggak, kayak gitu kan? Kayaknya tuh modelnya tuh ya ABS lah. Oh. Kalau lo mau ikutin gue. Betul. Kalau lo nantang udah minggir. Kok begitu lah? Jadi kalau bapak senang, nah ikutin. Kalau nggak yang senang ya udah itu. Jadi Berarti balik lagi ke pucuk pemimpinan dong. iya, oknum Pak. Oknum kan, oknumnya itu gitu. Iya. Hmm. Kalau balik lagi ke oknum, kalau oknumnya ibaratnya, mohon maaf nih bang, Iya. ya kan mohon maaf dalam arti, ya kita nggak suzon, kita nggak boleh nuduh. Iya. Berarti begitu pian ibaratnya menerima donasi dari beliau-beliau ini, kalau nggak mau ibaratnya lu kalau nggak bisa kasih gue, dan bakal lu kasih, ini gitu kali ya, gitu kali ya bahasanya. Iya. Harus ada deal-dealan dulu kan, gitu nggak pak? Hah? Kalau lihat dari bahasa ABS kan, Makanya kadang-kadang kita yang Apa miris, luas? kita yang mirisnya itu gini bang. Kadang-kadang kita disuruh tanda tangan tapi isinya kosong gitu loh. oh, Kadang-kadang nominalnya juga gimana gitu loh. Nah kadang-kadang kan kita sementara kan kita tahu kan betul, anggaran biaya untuk konsumsi, betul, terus ada anggaran untuk biaya transportasi dan lain sebagainya kan. betul. Nah, terutama masalah mobil tangki itu kan dia perlu asupan apa namanya BBM. Betul. Nah sekarang kalau BBM-nya kurang gimana kita mau bisa beroperasi kan? gitu loh. Intinya gini bang, kan kalau masalah ibaratnya cuma operasional dan ya itu masalah kecil lah, operasional itu kecil lah daripada dibeli kan. Iya. Betul dong, Hmm. kecil lah. Ya, emang masih ada biaya, misalkan dari masing-masing organisasi kemanusiaan atau rescue ini menganggarkan biaya kan, tinggal Iya. kita evaluasi kan. Oh, Betul. buat si punyanya Brigade Rescue sekian, Iya. punya ini sekian. Ya cukup di ayomi dan diajak konsultasi lah, harusnya sebenarnya. seperti itu kan. Nah, cuman sebenarnya, kan. fakta di lapangannya beda bang. Jadi kadang-kadang contohnya aja kan kalau melihat di situ kan kita kan perlu asumsi vitamin nih. Betul. Nah mungkin pagi itu kan kita perlu sarapan kan, Betul. mungkin roti, susu kan. Betul. Ya ternyata pagi itu kadang-kadang kawan-kawan nggak ada apa namanya, nggak ada apa minuman susu tuh nggak ada. Oh. Terus yang kayak bikin roti, jadi yang ada cuma makan siang satu kali bang. Oh, ini gini, bisa kan berarti contoh yang seperti ini misalkan ada ini berarti bang, misalkan ada sebuah kejadian luar biasa, ya kan, kumpul semua nih segala unsur, Iya. ya kan seperti itu, berarti yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi gini bang, kan kalau ada kejadian di Palangkaraya ini kan itu ada posko bang. Betul, Nah jadi waktu sebelum ada posko memang belum ada terorganisir kan. betul. Nah setelah di bencana itu sudah semakin meningkat, Heeh. nah dia dan posko. Betul. Nah posko itu kan diundang nih Betul. relawan Iya. dan itu ada honornya bang. Oh berarti iya kan saya bisa bilang ini dalam misalkan terbentuk dalam sebuah kegiatan. Iya ya, berarti. betul. Nah jadi honornya itu kan kadang-kadang kawan-kawan ini kan tahu gitu loh. Betul. Ada bocoran-bocoran. Jadi Betul, pagi betul, itu dapat asumsi biar lebih
apa namanya lebih sehat lah. Tapi ternyata faktanya kadang-kadang secara logika kan pian kan bukan robot, gitu. Robot aja perlu dices. Iya, kadang-kadang makanannya pun kadang-kadang sudah kada layak atau kadang-kadang berbau tuh. Terus lagi honornya juga kadang-kadang mungkin ya nggak seberapa lah dibandingkan bahaya gitu loh. Betul. Memang kalau kayak gitu Bang ada posko segala macam, tidak ada dapur umumnya. Enggak pernah sih. Enggak pernah ada dapur umum. Ya ada tuh cuman beli. Anggarannya pun mungkin kita nggak tahu gitu. Maksudnya misal kita terjadi sebuah kebakaran hutan lah, contohnya yang sering kan. Berarti kan kita harus stay di situ, ya kan harus stay di tempat lokasi yang dekat lah biasanya kan, mendirikan posko kan. Nah biasanya sih kalau yang lain-lain, kalau lebih dari kegiatan itu lebih dari seminggu atau berminggu-minggu, bulan-bulan Bang, ya, Bang. Kan harus ada dapur umum. Mestinya ada, ini enggak Bang. Nah, selama ini nggak ada dapur umum. Nggak ada. Ya terus makannya gimana? Ya makannya kotakan Bang. Allahu Akbar. Jadi mau nambah juga mau apa ya susah. Ya itu Bang. Ya, biasanya gini kan Bang, dari unsur Basarnas ini bagi-bagi plotting gitu loh. Dari unsur BPBD begini, PMI-nya gini, Tagananya gini, Pian dan kawan-kawan yang dari swasta begini. Jadi PMI misalkan yang bikin dapur umum, Tagana yang cari ini. Enggak kayak gitu kan? Semestinya SOP-nya seperti itu, tapi faktanya kan alah. Mana Bang? Saya orang umum kan, saya tidak mengerti yang seperti itu gitu. Tapi kalau saya lihat kan di mana-mana kan seperti itu, ya. Kan? Kejadian memang seperti itu Bang. Betul, kayak maunya contohnya aja lah kemarin Gunung Semeru kan, ada dapur umum, ada yang melayani kesehatannya. Mungkin kalau di lain memang gitu Bang, tapi untuk Palangkaraya kayaknya belum. Mungkin masih tahap belajar atau masih tahap pertumbuhan atau gimana Bang? Atau tahap memperkaya kantong sendiri. Ya itulah terkadang manusia ya Bang ya. Aduh, berarti kalau bisa dibilang ya kawan-kawan rescue ini ya memang sudah terlatih ya Bang. Ya, memang kita harapkan juga sudah ibaratnya selain punya skill ya kan, punya jiwa, juga skillnya juga harus diasah terus ya. Jangan sampai kejadian ibaratnya ada rescue, kita mau merescue di gunung, di hutan, nggak bisa baca kompas atau nggak bisa baca GPS, wah selesai. Makanya kita yang bingung tuh Bang, Palangkaraya ini yang bingung itu kita gini Bang, kita relawan-relawan ini baik itu rescue ataupun pemadam, relawan yang lain itu kayaknya di sini nih seolah-olah pemerintah itu merasa tersaingi itu. Loh, aneh. Nah itu jadi kadang-kadang kita gimana gitu, seandainya mereka itu tidak merasa tersaingi, ya mungkin mereka merangkul. Betul. Istilahnya kan mungkin ya ada pembinaan lah. Betul. Nah dibina kan, jangan sampai dibinasakan gitu. Ini bang, kalau boleh tahu plat pemerintahnya yang mana nih Bang? Plat merah kan? Plat coklat kan? Plat hijau kan? Atau yang plat oranye atau yang mana nih? Ada plat biru? Kan ada banyak nih. Ya? Bener dong? Kalau dibilang rescue kan ada plat merah, ya? Ada plat oranye, nah, terus ada plat hijau, ada plat coklat. Ya mungkin kalau kita speknya Bang, itu kan di bidang kebencanaan Bang. Oh, yang oranye berarti yang oranye ya? Yang oranye berarti di bidang kebencanaannya itu Bang. Nah, jadi di bidang kebencanaannya kan ada yang mungkin dari pihak yang merah juga ada, yang oranye juga ada gitu. Iya, semuanya ibaratnya kan seperti yang tadi saya bilang harus bersinergi dan terkait. Betul. Gitu. Terkait satu dengan lain. Sebenarnya yang diharapkan kawan-kawan dari relawan itu sebenarnya ya mereka ini kan perlu pembinaan Bang. Betul. Artinya kalau masalah mungkin bantuan nomor 2 lah. Betul. Tapi kalau masalah pembinaan kan mereka dibina, diarahkan tuh kan mereka mungkin merasa sangat terbantu Bang. Susah loh Bang. Susah loh cari orang yang benar-benar kayak pian-pian dari susah loh. Tergerak dari hati loh. Sebenarnya tergantung oknumnya Bang. Nah, maksud saya gini. Kita cari orang-orang seperti Pian yang sampean deh, yang benar-benar care, yang peduli, yang memanusiakan manusia. Gak banyak loh Bang. Ibaratnya yang nggak 1:1000 bisa dibilang. Ya dong. Sekarang kalau yang instansi itu memang udah tugasnya kan. Memang sudah tugasnya, ya pekerjaannya seperti itu. Nah, kalau sampean kan bukan pekerjaan nih,
Iya. Ibaratnya kan, Iya. bukan Pengorbanan gitu. di pengorbanan, ada pengorbanan dikorbankan dan ditumbalkan Iya, lagi. makanya. Allah Jadi Akbar. sebenarnya tergantung oknum dari pemerintahan tadi gitu loh. Mereka memang istilahnya kalau memang ingin memberdayakan gitu loh. Betul. Istilahnya ingin membina gitu loh. Iya. Nah, jadi tergantung oknum tadi, Bang. Jadi kalau oknumnya memang mau mencari kekayaan pribadi ya susah. Ya sebenarnya apa ya bang? Ya kalau saya tarik benang merah, kawan-kawan rescue seperti sampean ini yang ada di Palangkaraya sebenarnya nggak minta apa-apa kan? Nggak minta. Nggak nuntut macam-macam. Nggak minta digaji juga nggak Iya, minta nggak juga. nuntut macam-macam. Kan? Iya, nggak Cukup ada yang nuntut. bersinergi. Iya. Dan kita bertanggung jawab kepada siapa pelaporan seperti itu. Iya. Ya? Astagfirullah ya Allah. Sampai nyebut gue. Sampai nggak bisa berkata-kata. Harusnya ya kalau ya baliknya itu balik lagi sih bang. Kalau Kan kita pernah ngajukan gitu Bang. Waktu itu tahun 2018. 2018 itu kan kita mengajukan waktu itu kita belum punya mobil tangki. betul. Nah, kita minta dipinjemin lah Bang. Dipinjemin karena kita kan nggak mampu beli waktu itu kan. Betul. Nah, minta diisikan BBM, terus yang mengerjainnya kita Bang. Betul. Jadi tanpa digaji, tanpa minta dia apa-apa. Betul. Dan mereka nggak mau Bang. Oh. Nah ini jadi makanya kadang-kadang kita bingung ini, kita pinjam, kita bantu, kita apa, mereka nggak mau malah. Jadi di situ kita mikir ada apa sih gitu loh. Padahal waktu itu untuk kegiatan Untuk pemadaman kebakaran lahan dan hutan Bang, nggak mau dipinjam. nggak mau. Ya, terus dia ngapain mobil di situ, diem aja di situ, nggak ikut ke sana? Memang dia madamkan juga, cuma maksudnya kan kan waktu itu kan mobilnya ada 2 tangkinya Bang. Nah kan satunya kan masih kan mereka mohon maaf nih Bang, mereka ini kan tidak semuanya punya personel lebih gitu Bang. Artinya dari pihak pemerintah ini kan kadang-kadang harus perlu SOP dan lain. Nah, kalau kita kan nggak perlu SOP Bang. Iya, Kalau kejadian tengah malam, subuh. Ibaratnya gini bang, mereka punya fasilitas, kekurangan orang. Ya kenapa nggak pian? Minta tolong dong nih bawain ini ke sana, ikut. Bener dong harusnya. Boro-boro mereka minta bantu, kita mau nolong aja nggak mau Bang. Kalau manusia waras seperti itu bang, bener dong. Kalau manusia waras seperti itu, kita punya, tolong dong bawain ke sana. Mestinya, soalnya kawan-kawan kita yang piket cuma sedikit kan gitu, karena ya saling mengisi kekosongan lah bang. Kan pasti orang tuh atau apapun tuh punya keterbatasan. Iya, makanya kan kalau kita nunggu dari mereka mungkin dia gengsi Bang. Makanya kita menonjolkan dia, kami siap bantu loh gitu loh. Tapi tolong pinjamin kami gitu loh. Terus dia berarti legalitas dia jadi rescue apa bang? Kalau kayak gitu masih mikir. Ya makanya kita bingungnya gini Bang. Artinya kita ini mau dijadikan apa gitu loh. Sementara kan sumber daya sudah ada nih. Betul. Nah, menurut perundang-undangan artinya kan kita diberdayakan nih. Betul. Sesuai dengan artinya pemerintah kan. Betul. Nah, apalagi kapasitasnya waktu itu kan keadaan darurat. Betul. Ada kebencanaan. Betul. Relawan harus dirangkul. Betul. Dibina, Betul. diarahkan. Betul. Tapi begitu terjadi, kita malah diabaikan gitu. Iya, yang saya mikir mereka digaji untuk pekerjaan itu kan? Iya, Benar dong? betul. Tapi kok Ya bertolak belakang, jiwanya mungkin Bang. ya berarti dia cari gaji bang. Cari uang pensiun ya kan? Cari uang lemburan, mungkin seperti itu ya. Aduh astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau penempatannya beda Bang lah antara kerja dengan jiwanya itu kan. Iya beda betul. Iya enggak. Ya ini yang terjadi kayak gini ya. Gitu, Ini yang terjadi. Berarti ya itulah saya bilang. Dan yang tadi saya bilang, mereka itu sisi kemanusiaannya gimana? Yang gini loh, ya mohon maaf nih bang ya. Iya. Kalau saya lihat sih memang agak kurang gitu dalam arti di Indonesia ini masih kurang ibaratnya jiwa sosialnya atau memanusiakan manusia ini kurang. Kalau saya lihat di media-media elektronik maupun internet sekarang, di luar negeri aja burung tabrak mobil ditolongin. Iya betul. Kalau kita ngelindas kucing, bodo amat biarin aja. Bener nggak bang? Banyak kan tuh yang nabrak kucing di jalan kan? Iya. Biarin aja bodo amat lah. Mati sendiri kok, memang udah ajalnya, bener nggak? Iya. Nah terkadang juga gini yang saya miris bang. Ini nggak cuma di sini ya, mungkin di kota-kota besar di Indonesia. Kalau ada orang kecelakaan di jalan, ya kan? Rata-rata pada nggak mau bang untuk dijadikan saksi nantinya atau apa gitu, untuk ringan tangan bantu untuk bawa buru-buru ke rumah sakit gitu loh. Iya. Kalau saya lihat tuh masih orang masih mikir, ntar gua nolongin, gua ditanya-tanya lagi. Belum lagi ntar rumah sakit siapa yang jamin, gua yang jamin, gua yang bayar lagi. Iya. Nah seperti itu nih bang yang paradigma yang terjadi di Indonesia. Memang saya pernah merasakan itu bang.
Saya pernah merasakan gitu. Jadi kan gini, kan ada tabrakan nih. Betul. Di depan TPRI Altek situ kan. Jalannya saudara saya itu situ waktu itu jam malam, jam 8:30 pas hujan kan. Betul. Nah, terus saya ditelepon, Pak, ini Brigadir Rescue ya? Iya Pak, ini ada kecelakaan Pak, bisa lah merapat. Saya datang ke sana dengan anggota saya kan. Nah, terus ada perempuan. Nah, saya bawa ke rumah sakit Bang. Terus di rumah sakit nanyain, Bapak siapa? Katanya. Saya bilang saya relawan, mana keluarganya? Saya bilang Pak, ini orang minta bantu, jadi kita bantu. Ini orang lagi sekarat dia. Iya, makanya. Jadi jangan nanya keluarganya dong, layani lah. Betul. Nah itu satu. Yang kedua, begitu saya sampai di sana terus ada orang keluarganya datang, Mas, yang nabrak siapa? Pak, boro-boro saya datang ke sana sudah kejadian ini Pak. Yang nanya siapa? Pihak keluarga juga. Allah. Nah bahkan saya waktu itu sempat dimarahi gitu loh. Oh iya? Jadi sempat dimarahi. Masa Bapak nggak ada lihat? Maaf Pak, ini sudah kejadian, kita baru datang, kita dimintain tolong, bilang kan. Tapi itu sih nggak jadi masalah karena kita relawan, kita harus rela gitu. Betul. Caci maki, apa kita harus rela karena kita relawan. Betul. Nah jadi kadang-kadang susah juga Bang. Miris ya. Iya. Miris banget. Sangat miris, bahkan digembos. Kita udah nolongin, ibaratnya untuk menyelamatkan jiwa kan, berarti menyelamatkan jiwa seseorang. Iya. Kenyataannya malah kena cacian, kena ini kan. Sumpah serapah juga Bang. Sumpah. Contohnya kayak kita memadamkan kebakaran kan. Betul. Kita kan dari posko itu kan kita harus mengeluarkan mobil dulu. Betul. Terus nunggu kawan-kawan yang mungkin masih belum ada kan, belum lengkap. Nggak mungkin kita berangkat sendiri bawa unit kan. Iya. Terus yang operasional siapa? Makanya kan namanya juga brigade kan. Betul. Brigade itu kan pasukan, jadi kita harus nunggu pasukan dulu. Betul. Nah begitu kita sampai di TKP, artinya di jalan ini kita sudah sumpah serapah nih. Kencangnya aja. Padahal nih kalau yang kena musibah masih lambat nih Bang. Iya, yang ibaratnya ada dua sisi yang saya bilang dua sisi ada pro kontra ya. Kan? Pro kontra. Di satu sisi yang pihak korban membutuhkan kecepatan. Karena kita balik lagi bicara risiko itu bicara kecepatan, ketepatan, keakuratan kan. Betul. Nah, di sisi lain ibaratnya si pengguna jalan yang lain yang tidak kena musibah, dia mengharapkan pelan-pelan dan disangkanya ugal-ugalan bener ya. Nah mungkin dia Bang yang pengguna jalan ini bikin SIM-nya nembak. Soalnya begini Bang, di Indonesia atau di undang-undang kepolisian atau undang-undang lalu lintas itu kita kalau dibikin SIM itu dikasih tahu memprioritaskan beberapa kendaraan. Yang nomor satu itu adalah Lambuir atau mobil pemadam. Nomor 2-nya itu adalah si mobil jenazah, yang ketiga baru VVIP ya. VVIP ya. Ya kalau ibaratnya si ini dihalangin ya itu ya ini. Padahal di ujian SIM itu ada Bang. Ujian SIM itu ada. Makanya kadang-kadang kita melihatnya kita di sini gitu loh. Dari kode-kodenya juga pun ada Bang. Lampu yang merah digunakan oleh si ibaratnya rescue ya kan, merah kan. Terus biru untuk kepolisian aparatur negara ya kan, aparat lah. Yang kuning itu untuk alat-alat berat atau kayak gimana untuk dimensinya yang lebih besar. Ya berarti kalau warga atau masyarakat masih bertindak atau ngomong seperti itu, mencaci, menghardik gitu, berarti bikin SIM-nya nembak gitu aja. Bahkan kita sempat dilaporkan Bang, ada pengguna jalan yang merasa dirugikan karena kan kita waktu itu kebakaran di jalan Sulawesi itu kan. Betul. Nah padahal kita sirine sudah bunyi. Loh dia tabrak aja sah loh Bang, sampai nggak harus ganti loh karena dalam posisi rescue. Iya, jadi dia dilaporkan. Iya, daripada kasar gini Bang, kita menyelamatkan yang kasar aja ada 1.000 orang dibandingin yang misalnya satu mobil atau satu motor 2 orang. Tabrak dengan saya tabrak yang motor dibandingin yang mati yang 1.000 orang kan kayak gitu kan. Ibaratnya kan kalau perumahan ataupun apa yang kebakar itu kan kita harus cepat. Karena di situ kita belum tahu informasi ada korban jiwa kah atau ada orang yang terjebak di dalam kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita miris juga gitu loh. Jadi maunya masyarakat itu seperti apa sih gitu loh dengan kita adanya. Nggak mudah-mudahan orangnya kayak gitu Bang. Ya ibaratnya situasinya itu dibalik gitu loh. Dia yang lagi kena kayak gitu, kayak apa gitu kan perasaannya. Mestinya kayak gitu loh. Jadi ditambah kadang-kadang kan hukum kita ini kadang-kadang ya kalau bermusuhan dengan pihak petinggi juga yang ditabrak mobil petinggi itu yang susah. Ya harusnya kalau sebagai petinggi ya sadar diri, ya, tahu aturan dan tahu aturan. Dia bisa bicara baca telaah undang-undangan seperti itu loh. Ya jangan terkadang saya juga sekarang suka kesel sih Bang, ada ibaratnya ya di jalan nih masih banyak yang menyalahgunakan
kayak yang saya bilang itu simbol-simbol lampu atau segala macam gitu loh. Mobil pribadi tapi dikasih lampu kayak gitu. Ya kecuali kan orang yang tunarungu lah nggak dengar kan. Betul. Ya, kan mungkin itu ada. Betul. Itu ada artinya. Iya, kadang lagi nggak urgent atau nggak butuh kecepatan, main sama dia kan. Aduh, ya serba. Serba gimana. Nah bang, kalau di Palangka sendiri nih bang, sampai yang di Kalimantan Tengah, udah pernah menangani kasus besar apa nih bang untuk merescue? Ya tadi kalau yang lebih besar itu hutan, pencarian korban bang, yang 7 orang itu kan di Prokcaho sana kan. Oh yang itu di air kan di air bang, di sungai, air, di sungai ya. Itu kenapa speed kah atau? Itu kan waktu itu tongkang. Tongkang itu kan apa namanya ada speed, jadi tongkang itu posisinya memang jalan. Oh. Nah cuman arus apa namanya speednya kan dari perusahaan. Angkut karyawan satpam itu mereka waktu itu diklat apa gitu loh, ada pelatihan. Oh, mungkin tarik arus. Nah ya? jadi kan itu arus deras. Betul. Mesinnya mati bang. Oh. Mesinnya mati, hanyut kan? Nah terjepit ke tongkang. Jadi dia kena tekanan arus dia akhirnya tenggelam. Oh. Nah 7 orang yang meninggal masuk Kapolsek kalau nggak salah itu kan. Oh. Jadi waktu itu pelatihan satpam di daerah. Maksud saya bang, itu kejadiannya pagi siang? Kejadiannya siang. Siang. Ya? Jadi makanya kadang-kadang kita itu bingungnya di sini juga bang. Kadang-kadang kita di sini apa namanya mungkin karena ketidaktahuan masyarakat kita kan mestinya kan dapat formalitas tuh kalau beli BBM kan nggak perlu ngantri kan. Betul. Nah betul. mobil selain ya, ambulan, rescue lah, pemadam, mobil patroli misalnya kan. Dalam dinas ya, iya. Ada yang dituju. Nah memang kejadiannya sih bukan di sini gitu loh. Jadi kemarin tuh kita sempat juga waktu itu Pak Kapolresnya masih Pak Indra Rohmawan. Nah, terus waktu itu kan kita minta, kan waktu itu kan pas BBM masih langka gitu loh. Siap. Nah, jadi kita memerlukan solar lagi kan susah. Betul. Nah, akhirnya kita koordinasi sama beliau, pas beliau Kapolres masih ada kesibukan, jadi kita minta bantu sama Pak Wakapolda langsung. Alhamdulillah Pak Wakapolda respon, kita mau juga bantu anggota beliau yang hilang kan, yang tenggelam juga. Harusnya juga dari alhamdulillah direspon kemarin, cuman ya prosesnya tadi bang. Betul. Nah di situ kadang-kadang mestinya kan ya istilahnya kalau memang negosiasi berarti harus negosiasi. Nah jadi kita mau ngisi BBM itu agak apalah, agar diperlambat atau gimana ya kita kurang ngerti juga lah. Ya itu kalau saya sih bang balik lagi ke penyedia jasa BBM itu harusnya kan dia tahu ya kan. Iya. Wah ini orang lagi butuh dan lagi ada kejadian luar biasa di tempat gua kan kasarnya gitu. Apalagi kadang-kadang sinisnya gini bang. Cabut orang aja izin kalau kayak gitu. Orang banyak antri kita ngisi lah. Betul. Pokoknya aduh bang, ini kan bukan pelangsir kita bilang. Nah itulah balik lagi berarti jiwanya dia memanusiakan manusia tuh nggak ada gitu loh. Ya seandainya ya itu saya bilang mereka akan sadar. Mereka akan tahu kalau itu terjadi sama mereka itu aja. Jadi di ini sama Tuhan nih ya kan. Iya. Dikasih lo. Kan lo nggak percaya kan? Dikasih lo kejadian kayak gini. Nah sekarang percaya lo. Gimana ibaratnya kita berharap kasarnya ya. Kayak misalkan lah ada contoh nih kita hilang di utang ya kan atau kayak gimana. Ya kita kan berharap bantuan itu cepat datang benar dong. Iya. Iya dong. Nah kita pun jadi beban rescue juga berharapnya segera diketemukan kan. Betul. Nah, nggak ada yang mau kan? Iya nggak ada yang mau kan pasti ada yang mau kita di utang sendirian juga nggak mau kan seperti itu. Nah itu makanya ya paling ya balik lagi kalau dulu sih ya bang ibaratnya ya ada lah ibaratnya dari SD SMP itu dan tingkat dasar tuh kita sudah ada memang pembelajaran itu loh seperti itu dan memang ibaratnya kurikulum dulu tuh mengajarkan kita untuk hidup bertoleransi. Iya. Ada tinggi ya, kan? Tinggi. Ya. Sekarang anak zaman now ya kan anak milenial kan kayaknya apa ya? Kayaknya masih kurang gitu loh, masih kurang dalam arti kepeduliannya gitu loh bang. Karena sekarang kan studinya sudah dikurangin juga bang. SMP-nya juga gitu sih ditiadakan. Bukan gitu juga bang. Sekarang kalau dulu saya masih ingat ya ini terjadi ya sama kita yang masih sekolah di tahun 90-an lah. Iya. Yang namanya di ospek kan, di prospek atau di apa kan dipukul lah, ditendang lah, ya kan sama senior. Belum lagi dulu buku panjang sama guru sabet. Kita diem aja kan. Iya. Nah sekarang gurunya nyabet gitu, gurunya dipolisi. Iya. Aduh, ya harusnya nggak gitu. Ya hal-hal yang seperti ini harusnya ya bukannya itu penyiksaan ya ibaratnya dikasih ada ibaratnya pendidikan ya itu kan mengedukasi kayak ya semacam kayak gini lah bang.
Kayak sekarang nih terjadi kasus corona kayak kemarin-kemarin kan. Sebenarnya kan kita diajarkan untuk bersih. Iya betul. Benar dong, cuci tangan. Iya. Ya kan prosedural nih, pakai masker, ya kan. Itu sebenarnya kita diajarin buat bersih kan. Nah kadang-kadang tanggapan orang, apa sih? Kan Sosokan. giliran udah masuk di karantina baru nangis ya kan. Gitu. Oh berarti bisa dibilang kemarin selain yang 7 orang itu ya Bang, ada lagi yang lain Bang? Kayak di Pekalambon kan? Apa tuh? Yang AirAsia itu. Oh sempat nurunin tim di sana? Juga, ya 10 hari kita di sana. Wow. Nah bahkan itu biayanya kita biaya sendiri itu, nggak ada dari bantuan dari pemerintah. Hah? Nggak ada. Gak ada Bang? Ya pakai ambulan sendiri kita berangkat. Hah? Ya BBM-nya bahkan kita, cuman kalau waktu di sana kan, kan sana ada tenda. Betul. Tenda, jadi kita lapor ke sana. Memang di sana ada dikasih makan. Ya ada dikasih makan kan. Nah, cuman untuk biaya transportasi dan lain sebagainya kita biaya sendiri. Nah selama di sana nih Bang, membantu rescue. Kan otomatis ya kalau ibaratnya konsumsi mah aman lah. Ibaratnya tenda tempat itu ya bisa dibilang layak lah. Nah untuk BBM ini sendiri Bang, yang lain-lain? Kita biaya sendiri. Hah? Bahkan kadang-kadang kalau pas kena kekurangan, karena hari-hari sudah kita mau sudah 10 hari udah menipis kan. Ya kadang-kadang mungkin patungan kita. Astagfirullah. Kadang-kadang minta kirim sama ini apa? Donatur yang di Palangkaraya ini kan. Aulia Motor itu. Bisa jadi gini Bang. Itu yang hal seperti ini berlaku di sampean kan, ibarat brigadir, ibarat timnya sampean kan, apa yang lain juga sama? Dari swasta? Ya kayaknya kalau untuk pemerintah sih, apalagi yang nggak ada badan hukum itu sangat sulit memasukkan proposal ke. Bukan Bang. Maksud saya gini, di hal misalnya kemarin di kejadian Pangkalan Bone, kan nggak cuma dari pemerintahan aja kan yang datang nih, relawan seperti sampean kan banyak nih. Nah, hal yang seperti ini yang sampean dapatkan ini kayak semacam BBM, ya ibaratnya nggak disupport lah. Itu relawan yang lain disupport juga nggak? Nggak ada Bang. Nggak ada juga? Nggak ada. Berarti cuma makan, tenda, segala macam? Iya. Makan cuma tenda aja. Jadi nah, terus kalau ambulan pian dipakai buat ngangkut misalkan ketemu jenazah nih ke RSUD, ke rumah sakit, itu pakai BBM, nggak pakai air laut? Sendiri. Sendiri Bang. Jadi kita artinya memang betul-betul rela gitu loh. Iya, ngerti. Saya ngerti. Kalau urusan rela, ikhlas dan lain-lain, saya nggak khawatir lah sepertian lah sama kawan-kawan relawan, saya nggak khawatir lah. Ya cuma masa sebegitunya. Iya dong. Ini kan kejadian luar biasa dan nasional waktu itu ya. Ya kalau sampai Basarnas turun, terus BPBD turun, dan pemerintah waktu itu kan memang maksudnya status siaga itu bencana. Iya, bencana nasional. Bencana nasional itu. Kan biasa ada anggaran. Bahkan dari luar kan, dari Australia juga kan turun itu semua. Yang orang sampai itu kalau relawan asing kayak gimana itu? Sama juga. Sebenarnya kalau relawan asing saya lihat nggak ada itu. Itu yang ada itu cuma pasukan dari Australia. Oh ya, pakai kapal aja ya, di kapal di tengah laut ya berarti ya. Kalau untuk relawan ya, kalau untuk Palangkaraya, betul. Mungkin kita mewakili kawan-kawan. Memang ada dari Banjarmasin juga ada. Dari Banjarmasin juga kita tanya gimana biaya ya masing-masing juga kayaknya. Ya, astagfirullah. Ya itulah balik lagi ya. Semua kan kayaknya oknum. Dalam arti oknum ya, mudah-mudahan ke depan ya kita ya ibaratnya lebih care lah dalam arti uang itu tidak bisa menggantikan nyawa seseorang, Bang. Makanya yang kita mirisnya tuh gini, Bang. Artinya di Palangkaraya ini kan kalau didata dari pemerintah sendiri untuk apa namanya relawan maupun anggota-anggota apa namanya organisasinya tuh, Bang. Itu banyak sebenarnya, Bang. Banyak. Mungkin gini kali, Bang. Ini pendapat saya nih ya. Apa karena kebanyakan nih jadinya nggak ngasih? Nah, jadi apa pilih-pilih nih? Jadi kebanyakannya itu, Bang, kebanyakannya itu fiktif. Masalahnya. Nah, kebanyakannya jadi kita lihat itu kan datanya ada sekian puluh apa hampir 100 itu kan. Organisasi rescue atau relawan seperti ini. Relawan pemadam kebakaran, Bang. Betul. Yang swadaya tadi kan. Nah, yang kasihannya ini, Bang, katanya kawan-kawannya aktif, Bang. Betul. Nah, apalagi kadang-kadang kan yang aktif malah nggak dapat bantuan, yang fiktif dapat ya? Bisa dibilang gitu kan? Iya. Saya udah bisa baca aman nih. Kenapa yang fiktif ada anggarannya? Iya. Tapi yang aktif malah
nggak ada. Nah, Bahkan artinya begitu kejadian yang darurat, artinya kayak kebakaran hutan kan, itu kan darurat tuh ada poskonya, bahkan itu di kerjasama dengan BMKG ditentukan kan bulannya dari bulan sekian sampai bulan sekian kan. Nah itu yang kasihannya itu kan relawan yang benar-benar rela gitu loh, bantu itu memang nggak ada pernah dapat bantuan gitu loh. Nah bahkan dia patungan juga, jadi kita miris juga dengan kawan-kawan relawan yang lain gitu loh. Jadi kita bersimpati juga dengan mereka gitu loh. Ya, makanya kita berharap dengan kawan-kawan itu menyatu, jangan sampai kita dimanfaatin oleh oknum tuh. Betul. Nah makanya kadang-kadang kawan-kawan relawan ini masih belum mengerti. Ya ini sebenarnya tugas mulia. Iya. Tugas mulia dalam arti menyempurnakan yang ada, Iya. ya kan? Menyempurnakan yang ada. Kadang-kadang oknumnya ini yang menyalahgunakan itu, memanfaatin kita Betul, yang balik memang lagi. betul-betul rela itu bantu kan. Balik lagi seperti itu ya. Pasti ada sih Bang yang seperti itu ya. Kita nggak tutup mata lah, pasti Iya. melihat lah semua yang kayak gitu. Cuma balik lagi, kok tega? Kok sifatnya lebih jahat dari manusia? Iya. Ya? Binatang aja Bang kasarnya nggak mungkin makan anaknya. Itu yang Kok susah. sampai apa ya? Ya saya sampai miris lah, memang banyak ya di media sosial juga pun banyak lah, di media cetak atau elektronik juga banyak. Ibaratnya ya kasus-kasus seperti ini banyak. Cuma ya balik lagi ke nurani ya, ke nurani si seseorang tersebut ya. Makanya saya sampaikan waktu itu ada rapat juga koordinasi di BPBD kan. Betul. Itu ada semua instansi kan, dari TNI, Polri, bahkan dari Basarnas juga. Betul. Nah itu cara penanganan untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan nih Bang. Betul. Dan kita kemarin kan sempat juga mengajukan artinya usulan, iya. usulkan bahwa kalau untuk penanganan kebakaran lahan sih sampai di mana sih Betul. keinginannya gitu loh. Betul. Jadi saya bilang kan kalau memang ada solusi boleh nggak nyampaikan. Betul. Karena saya sampaikan solusi saya kan gini aja. Kalau memang itu untuk kebakaran hutan dan lahan itu mestinya bisa diminimalisir, Betul. atau apalagi bisa dicegah sedini mungkin. Betul. Ya saya bilang udahlah kasih, kalau istilah kata kami itu kan insentif atau bonus lah ke pihak instansi yang tadi kayak lurah, camat gitu kan. Nah jadi di situ kan ada RT juga, ada RW lah. Jadi mungkin mereka itu bisa diperdayakan buat deteksi dini ya. Nah jadi kalau ada yang membakar lahan, Betul. ketemuan, ketangkap tangan, Betul. diberi bonus gitu loh. Betul. Nah ketimbang kita memadamkan, misalnya nyawa helikopter aja udah berapa miliar mungkin kan. Nah ketimbang kita beri bonus hanya kan, anggaplah nangkap satu orang 10 juta. Ini sengaja kali dia. jadi gini Bang. Iya kan punya pikiran itu sih. Iya. Maksudnya lo kalau gitu ada unsur kesengajaan. Tapi biar gini Bang, anggaran tuh yang turun. mirisnya lagi Bang, ada kata-kata yang kurang baik dan kurang enak didengar Bang dari oknum waktu itu Bang. Waktu apa gitu? Apa tuh? Jadi gini ngomongnya Bang, waduh saya sudah habis pikir dah. Kalau dia ngomong kayak gitu, Mas katanya, kalau itu terjadi, lalu buat apa kita ada di sini gitu? Jadi kata-katanya tuh gitu. Maksudnya? Nah, ini memang kalau kita Settingan dong bisa dibilang. kurang tahu, jadi yang pas itu sangat membingungkan gitu loh. Jadi dia ngomong kalaunya itu terjadi, tidak terjadi gitu loh. Maksudnya buat apa kita di sini? Nah, jadi, kenapa begitu gitu loh? Berarti terjadi kan berarti diinginkan dong. Nah, Bukan faktor alam dong. jadi kita masing-masing mengartikan lah. Saya bilang, jadi dia ngomongnya seperti itu waduh. Betul. Nah, jadi semenjak itu kita Betul. Brigadir itu mungkin seolah-olah dianggap pembangkang atau terlalu apa. Tidak mungkin ABS kan. lah. Nah, tidak ABS. Berarti ibaratnya kita menyuarakan Terlalu keras. Ya terlalu keras. Dalam arti kita keras kan kita pasti punya pandangan kan. Masalahnya kita tidak punya kepentingan Bang. Iya nggak ada Kita kepentingan. tidak perlu Memang niatnya untuk membantu, Nah, mencari solusi kan. Iya, seperti kita itu. tidak mencari sensasi, tidak mencari popularitas, kita tidak mengharapkan jabatan. Masalahnya kan kita kan orang netral. Betul. Orang relawan. Jadi kalau mereka yang mau cari muka, mau ABS, silakan, kita nggak ada. Cuman kita memberikan solusi yang terbaik bagi menurut kami pendapat lah. Ya minimal dari beberapa organisasi di luar pemerintahan kan, ya ibaratnya Iya. rescue di luar negara Makanya swasta, sempat diajak terjadi. ngobrol lah ya. Makanya sempat terjadi Bang, begitu kami memadamkan lahan malam kan. Waktu itu dia Sudarso dekat Umpar kan. Oh, dekat Umpar, Universitas ya, Palangkaraya. kebakar itu. Nah, saya ditelepon Bang. Karena waktu itu ada dari pihak yang lab Bang. Ada wartawannya kan, Betul, lab, dia langsung rupanya terdengar di kepala instasinya gitu loh Bang, kebencanaan. Dia nelfon saya Bang, Pak Saiful, masa Brigadir Rescue ada konfirmasi sih?
Nggak ada koordinasi sih dengan kita. Maksudnya gimana? Dia nggak nyampe duluan di situ. Kita kan langsung kerja bang. Kita nggak ada SOP kan? Betul. Kita Maksudnya gini. Maksudnya gini. Pada saat kejadian itu sampai udah datang duluan. Iya. Di luar mereka nih. Iya. Ya ibaratnya instansi itu mereka belum datang sampai udah datang dan udah berusaha untuk memadamkan, merescue ya kan? Untuk melakukan kegiatan, ya, udah melakukan kegiatan rescue malah disalahin. Jadi ditelepon kita bang, Pak Rahman ya, dari Brigadir Rescue, ya betul bang. Kenapa nggak koordinasi dulu katanya? Lah, nah saya bilang koordinasi apa pak? Ya sampai bilang lah ada kejadian apa? Maaf pak, bapak kan bukan atasan saya. Nggak gini dong. Dia ini yang telepon instansi yang memang di bidangnya kan? Di bidangnya, atau yang oren, pimpinan tertinggi. Atau yang oren? Yang oren pimpinan tertinggi yang nelpon itu. Lah kok gitu sih? Nah makanya saya juga bingung kenapa ini ada apa? Harusnya senang dong. Iya. Meminimalisir kejadian nanti dampaknya kan seperti itu kan? Iya. Jadi kadang-kadang kita minusnya di situ loh bang. Iya kok. Minusnya ya gimana gitu loh. Jadi kita sampai disalahkan gitu loh. Nah, kok kenapa nggak ada koordinasi? Saya bilang koordinasi. Satu pertama dia bukan pimpinan saya, dia bukan atasan saya. Ya udah pensiun loh. Iya, tapi gini loh. Saya salut juga loh, sampai udah diintimidasi kasar seperti itu kan. Udah sering digituin, tapi kok nggak patah semangat gitu. Ya karena kita kan tulus bang. Nggak ibaratnya. Gue capek nih kayak disalahin. Ya mestinya makanya. Kan pernah dong bang. Seseorang itu berada di titik posisi yang seperti itu kan udah capek semuanya, capek nih kayak gini nih, percuma gue baik salah, ya mendingan gue jahat sekalian kan gitu kan? Itu bukan yang sekali aja bang, sering yang terjadi di Tanggiling bahkan kita disuruh pulang. Hah? Disuruh pulang, ngapain kamu di sini katanya, pulang aja. Padahal kan kita waktu itu di bawah Dandim kan, betul. Langsung Dandim karena waktu itu kan ada 2 pimpinan, ada PPPD, ada Dandim poskonya gitu loh bang. Jadi kita pas Dandim kan mengikut sertakan kita waktu itu pas Tompul Kasdimnya. Suruh kita membantu di Tangkiling. Sampai di Tangkiling, sana ketemu dengan orang tadi. Betul. Nah, ya bisa dibilang gini lah bang. Ini kawan-kawan mungkin yang nonton channel YouTube saya ini di kayak gini nih. Bukannya kita mendiskreditkan atau menjudutkan sesuatu ya kan. Cuma ada oknum yang tidak suka gitu loh bang. Memang ini kenyataan yang terjadi ya kan? dan bukan ditampik lagi, nggak cuma di sini aja kan, di manapun juga ada. Nah mulai sekarang ya kita berusaha menjadi pendengar atau penonton yang harusnya mencerna segala semuanya itu kan. Jadi nggak asal nonton lalu gara-gara tapi kita cerna dulu ya. Kita cerna, kita telaah ya kan seperti apa. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung wah ini menyalahkan segala sesuatu, tidak. Ya kita mencari intinya di sini adalah ya sebenarnya minta solusi. Makanya kita sebenarnya di sini nih tidak menyalahkan juga bang. Betul. Cuman di sini ada oknum loh. Betul. Yang artinya yang kurang respon. Segelintir. Nah, yang kurang respon dengan bencana gitu loh bang. Betul. Dan mungkin dia jiwanya mungkin tidak di situ gitu ya bang. Betul. Nah mestinya dia kan artinya ya kan namanya kita satu tim bang. Betul. Tidak perlu lah kita ngusir si A si B. Ya, pasti kan kita menangani. Yang penting kan kita mesti kita tangani. Betul. Ini loh bencana nih yang harus tangani. Jangan egonya kan. Makanya yang saya khawatirkan dia ini maunya ABS aja gitu loh. Oh, minta dipuji lah. Nah, mencari istilahnya mungkin ya apa yang dicari lah. Mungkin cari jabatan, mungkin kan. Sementara kita kan tidak perlu jabatan. Namanya kita dikasih ibaratnya kalau kita di sebuah instansi kita memegang kepala atau dikasih amanah itu harus amanah. Meskinya. Jadi dikasih jabatan itu kan amanah. Dan amanah ini kan kalau tidak dibalas sebenarnya pasti ada suatu balasan baik di dunia maupun di alam nanti kan maksudnya. Nah mungkin nih ini nih bingung aja nih. Ya mungkin itu belum terjadi sama keluarganya aja kali. Belum menimpa dirinya pribadi. Makanya kadang-kadang kalau saya cerita dikira mengada-ada gitu loh. Nah tapi faktanya memang kami diperlakukan seperti itu gitu loh. Nah bahkan kita kan posko kita kan di Tilong itu kan tingkat 3 kan. Betul. Nah kita bahkan sempat menyarankan. Betul. Artinya menyarankan itu bukan kita minta biaya. Artinya saya bilang kita kalau terjadi kebakaran lahan dan hutan kami siap loh posko kami diadakan dipergunakan gitu loh bang. Iya buat relawan. Nah artinya memantau untuk kejadian di Palangkaraya karena kelihatan di atas itu bang. Kelihatan ya. Kalau ada asap ngepol itu kan kelihatan. Jadi kita menawarkan diri bahkan bang. Betul. Posko kita digunakan untuk itu gitu loh. Mungkin gedungnya dia lebih tinggi kali bang. Mungkin atau dia bisa lihat dari satelit kan atau drone gitu. Iya, padahal kan kita
menawarkan itu tidak minta biaya loh bang. Betul. Bahkan kita pun artinya bisa saling siap untuk berkoordinasi. Nah, ya, kita buka pintu, ayo silakan. minimal kan kalau ada asap ini kan kita bisa penanganannya lebih dini bang. Betul. Nah. Berarti kalau bisa dibilang di sini sebenarnya ya koordinasi ya. Iya, masalahnya ada oknum yang betul. yang Jadi, itu menjadi susah bang. Ada jarak. Agak gap ya, ada renggang. Ibaratnya ya balik lagi namanya sama kalian ini adalah rescuer atau ibaratnya instansi yang di bidang terkait yang tujuannya untuk sosial seperti ini, ya harusnya lebih sigap, lebih aware, lebih peduli kan seperti itu. Ya minimal kan kita dijadikan ojok tombak lah. Betul. Untuk kan gitu lah. Jadi misalnya BPBD mungkin kan apa sih yang diperlukan relawan mestinya seperti itu bang. Betul. Jangan sampai istilahnya dimanfaatin gitu loh. Ya. Istilahnya kan. Ya harusnya memang harus yang ada pertemuan dalam setahun itu misalkan per semester atau per triwulan ada semacam kayak briefing gitu kan, evaluasi dari bulan-bulan kemarin kita apa, terus kedepannya seperti apa. Ada ibaratnya ada semacam kayak briefing lah yang saya bilang kalau terjadi kejadian ini seperti ini ya, kejadian ini seperti ini. Kalau saran saya sih ke pihak terkait itu mestinya ada pengawasan bang. Betul. Terus ada pengawasan, yang kedua ada bimbingan, betul. Ada pembinaan, terus lagi ada tanya jawab. Iya. Aspirasi kan ada apa sih kekurangan kalian, betul. apa sih mau kalian gitu loh. Nah sekarang kedepannya sih pasti maunya apa gitu loh. Betul. Nah itu kan ada terkampung bang. Iya, aspirasi tertampung. Karena yang tahu kendala itu yang di lapangan, bukan yang di kantor. Dan saya satu petik garis benang merah kan, kawan-kawan relawan ini sebenarnya nggak nuntut. Enggak. Ya cukup itu aja ya kan. Iya. Perihal nanti lu bantu gua dalam segi peralatan atau ada intensif segala macam. Itu kan ya lillahi ta'ala. Mau gua silakan, kalau ikhlas ya kita tampung. Sebenarnya butuh ke semacam kayak tadi kayak pelatihan, bimbingan segala macam, koordinasi ya kan seperti itu ya, bukan ibaratnya hanya ya ibaratnya kita di sosial masih mengharapkan. Cuman kayaknya kalau saya petik dalam pikiran saya, kalau saya boleh mengutarakan pendapat saya, kayaknya mereka itu tidak ingin lah, artinya yang tugas mereka dilakukan orang lain. Jadi intinya itu. Ya, tapi kalau tugasnya nggak mau dilakukan oleh orang lain, jadi udah seperti sudah sempurna belum? Mestinya. Bener dong? Ya, tapi kan karena kayaknya seperti itu. Karena kenapa? Karena dia mau mencari sensasi bang. Oh. Nah dia ingin pencitraan bahwa nanti kalau ada yang lain kan dia nggak kebagian. Aduh bos, ini masalah rescue bos, masalah sosial bos, kemanusiaan masih seperti itu. Itu pendapat saya seperti itu. Pendapat kan boleh-boleh aja kan? Betul. Aduh. Kayak apa yang dilakukan kawan-kawan relawan, betul. Jangan dilakukan, itu tugas mereka gitu loh. Ya jangan dipelintir juga bos ya kan. Iya. Masa urusan kemanusiaan seperti ini kan ya kan, aduh bos. Urusannya nyawa kan, kan. Dampaknya juga kan ada dampak pasti ada dampak besar dari atas kejadian. Kita tuh kan melihat pasca bencananya ini yang jadi korbannya kan masyarakat gitu loh. Betul. Nah bukan yang di sana. Kalau mereka yang PNS itu kan ada bencana dia bisa aja langsung ke Singapura. Kalau kita di sini boro-boro mau apa? Berobat aja susah. Betul, apalagi juga kita pikirin lagi kan dari sisi korbannya. Nah, makanya. Psikologinya seperti apa? Rumah bayi kan, pasca traumanya seperti apa kan? Pasti ada tuh. Ya kan korban itu pasti ada pasca trauma seperti itu, beberapa psikologis. Iya. Ya. Masya Allah. Terus bang, ini saya tanya satu-satu nih. Saya dari abang baca dulu nih. Harapan ke depan itu. Ya harapan ke depannya kita sih pengennya kerjasama yang baik dan benar, jangan sampai kita itu artinya dibinasakan, apalagi sewaktu-waktu istilahnya kayak bola lampu itu loh bang. Kalau begitu diperlukan, tapi kita nggak diperlukan udahlah minggir gitu kan. Nah minimal ya kita ada koordinasi dan ada pembinaan. Itu keinginan ya. Nah pembinaan dari pemerintah mungkin juga dari semua instansi lah pokoknya. Ya ada pelatihan. Ya ibaratnya sering-sering nawarin kita relawan ini untuk di tempat saya ada pembelajaran tentang tali temali ya kan, baca kompas atau pertolongan pertama CPR segala macam kan, pasti kan kawan-kawan butuh yang seperti itu kan.
Karena yang ibaratnya yang punya keilmuannya adalah mereka kan seperti itu. Yang mirisnya lagi kita itu kan dulu sering kita dilibatkan dalam hal rapat koordinasi, rapat kebencanaan, penanggulangan maupun pendeteksian nanti ini kan. Nah, tapi alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kita tidak pernah lagi dapat itu. Ya, karena mungkin karena terlalu kritis tadi atau gimana. Iya, maksud kita kan kita kritis itu kan untuk membangun. Betul bang, pengennya kita tapi karena oknum ini kayak nggak mau gitu. Iya, kritik itu memang untuk membangun kan disaring kan saya bilang saring lagi mana yang lebih baik kan untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan saya juga minta harapan saya juga untuk kawan-kawan di instansi juga jangan anti kritik. Betul loh. Iya. Nggak selamanya kita juga ibaratnya nggak selamanya keilmuan kalian itu kan kalian cuma keilmuan doang kan. Kita banyak praktek di lapangan. Sebetulnya ibaratnya saling berbagi lah. Lu punya teori, gue punya praktek pengalaman seperti itu, saling bagi, saling isi, apa kan? Ya kan seperti itu ya. Kalau kayak gini iri-irian ya gimana itu berarti harapan abang ya. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan oknumnya tadi bisa berubah lah, memberikan sadar diri lah. Karena ajak itu karena kita di situ kan ada kepentingan bang. Kalau kami relawan nggak ada kepentingan atau misalnya mau jabatan nggak ada juga. Iya memang nggak ada. Sampai nggak minta jabatan. Nggak ada pamrih pun nggak ada juga kita gitu. Sampai cuma minta pahala dari Allah ya. Kita cuma mengharapkan adanya kerjasama lah. Betul. Yang baik. Kalau dari abang sendiri harapan untuk pemerintah. Ya harapan untuk kawan-kawan lah lebih diapain gitu loh. Kelihatannya sama aja bang. Nggak sama aja. Tapi kan fotokopi mahal loh. Dan nambah. Jadi kami di sini membutuhkan perhatian yang ya gimana lah dari pemerintah gitu ya. Lagi ya, lebih aware lah, lebih peduli lagi lah. Hello kita lo ada di sini. Nah, kasar kan gitu kan. Kita ada nih ibaratnya ikhlas ya kan. Iya. Tidak menuntut satu apapun, cukup libatin kita aja, kasih pelatihan, timbal baliknya kasih kami pelatihan, kasih kami sebuah ilmu lah, dibina itu ya dibina ya. Jangan dibinasakan. Jadi gimana ya? Saya juga ada dengernya miris juga, kasarnya ya mungkin ini terjadi nggak cuma di kita ya, di tempat lain juga pun banyak gitu loh. Banyak sih bang, kalau saya lihat mobil-mobil nganggur udah karatan nggak dipakai ya. Mobil ambulan juga banyak. Sayang kan? Jadi barbuk, jadi bahan buruk. Berarti memang sekali lagi nih bang, saya mau menekankan nih bang, sekali lagi mungkin abang bisa saya tanya nih. Jadi kalau kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan sebuah pertolongan nih, baik di bidang rescuer, baik kebakaran, ambulan ataupun apapun gitu, ke Brigade Rescue itu dipungut biaya nggak bang? Gratis bang. Gratis tuh, denger ya kawan-kawan ya. Jadi di sini gratis, benar bang? Tidak meminta satu imbalan apapun, benar dong? Nah, jadi tolong kawan-kawan garis bawahi, jadi jangan sungkan-sungkan untuk ibaratnya minta tolong, karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Betul. Kita lahir aja udah ditolong orang, apalagi sampai mati bro ya. Nah, itu yang perlu kita sadari seperti itu. Kita manusia ini makhluk sosial, bukan makhluk individualis. Jadi sekali lagi kita ibaratnya butuh orang lain kan seperti itu. Butuhnya juga dalam tanda kutip ya bang, yang seperti kayak gini, karena memang gini loh bang, rata-rata kan masyarakat menyangkanya ya, kadang mohon maaf ya bang, mohon maaf. Saya aja pernah bang, pribadi saya nih mengalami sebuah kebakaran ya, untuk belambir itu menyelamatkan benda kita aja, karena kita harus mengeluarkan jadi dia nyemprotnya dari tempat kita supaya kita nggak kena. Terkadang kan seperti itu kan. Bener nggak di cerita saya nih? Itu nggak benar bang. Nggak benar. Itu bukan abang yang plat dinas itu. Mungkin itu dari oknum aja bang. Iya. Jadi mungkin ada. Saya tidak juga tutup mata. Mungkin ada itu. Nah bahkan mungkin ada pesanan juga bang. Pesanan gini. Pernah dengar nggak itu kayak gitu? Nah jadi kan kadang-kadang ada rumahnya yang belum kebakar. Betul. Minta amanin nanti tak kasih, itu memang ada dari masyarakat. Pernah dengar kan tapi kan. Cuman mestinya kan kita dari kalau kita sih kalau istilahnya dari swadaya sih. Ya bersifat realistis aja. Nggak perlu, artinya padamkan aja yang penting. Tapi kalau memang dari yang dari lain ya mungkin ada itu. Betul. Karena
pernah sempat ramai sih bang di media sosial tuh. Yang waktu yang bahkan juga ada bang yang berpikiran bahwa nelpon pemadam itu bayar bang. Nah itu makanya bang, seperti itu makanya jadi mungkin apa ya karena image ya, balik lagi ya karena image atau mungkin ada pernah dengar seperti itu. Jadi saya 2 kali kejadian itu bang, untuk di Palangkaraya nih nah, di Jalan Intan sana, di Intan sana sama di Jalan Hiu Putih bang. Saya pernah ditanya itu bang, maaf bang lah, nelpon pemadam ini bayar ya bang? Kata siapa bu? Nggak ada, saya khawatir bang nanti kalau kita nelpon terus kita padamkan dia datang, bu biayanya sekian, mau bayar apa kayak apa saya nggak ada punya uang katanya. Kok aneh lah. Nah jadi makanya mungkin sosialisasi juga kurang bang. Betul jadi sosialisasi ke masyarakat pun juga belum ada ya seperti itu. Ya. Terus bang kalau masalah bicara lagi balik lagi sosialisasi, kalau saya sih punya saran nih. Kadang-kadang kawan-kawan nih harus perlu kayaknya untuk mengedukasi adik-adik kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi memberikan edukasi datang ke mereka ya kan. Ini kalau terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan seperti itu kan. Terus kalau terjadi atau ada binatang buas masuk kayak ular atau apa itu harus gimana? Ya mungkin perlu seperti itu sih bang. Jadi, kalau kita mengharapkan itu ya nggak bisa juga kan. Jadi makanya kita sedih kadang-kadang bang sangat ya gimana lah, sangat bertentangan begini. Kita pengen melakukan itu, nah tapi kan sebenarnya dari pihak pemerintah sudah ada sebenarnya apa namanya studinya itu loh. Betul. Karena kita lihat kan dari pemadam kota itu ada beberapa anak TK gitu loh. Betul. Cuman sebenarnya harapan kita jangan ke anak TK lah yang dikasih itu. Betul. Ya minimal kita juga kerelawan ya. Enggak, ya kerelawan juga maksudnya kan kalau TK itu kan mungkin terlalu kecil ya. Nah, daya ikatnya mungkin nggak panjang tetapi ya minimal SMA atau minimal SMP gitu. Nah, ini nggak jadi masalah kalau yang TK. Betul. Tapi bisa berjenjang gitu SMP juga. Dan mungkin mereka perlu ini bang, perlu dalam arti kalau di sekolah-sekolah kan biasanya kan ada UKS, unit kesehatan sekolah kan. Nah kan mereka juga perlu edukasi itu. Misalkan ada mau pingsan, ada yang gimana, pertolongan pertama itu ya kan. Itu kan memang sebenarnya edukasi itu ada apa sekarang jadi pertanyaannya apakah UKS itu sekarang masih ada? Ada masih bang. Masih ya. Cuman kadang-kadang gini bang, dulu saya pernah ditelepon oleh salah satu hotel di Palangkaraya, dia bahkan minta pelatihan bang dengan kita gitu. Nah cuman kita di sini kan minusnya gini, kita nggak mau nanti dibilang karena kan ada salah satu oknum bilang, Brigade Rescue mau nyangin pemerintah. Nah, jadi image itu kan udah kita arahkan aja, bang. Kalau memang ada pelatihan, bisa aja bang langsung ke Pemko saya bilang. Betul. Nah kita arahkan aja bang ke pemerintah gitu, karena kita tidak ingin nanti dibilang mendominasi bang. Pelatihan apa nih bang kalau boleh tahu? Pelatihan per rescue-nya bang untuk fire rescue ya. Fire rescue jadi ibaratnya bila terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan? Iya. Jadi mereka sempat kan minta dari pihak kita, cuman kita sadar diri juga gitu. Karena nanti dikira kan kita mendominasi semuanya gitu. Sedangkan pemerintah kan ada yang lebih dominan. Sebenarnya nih dari organisasi rescue dan kemanusiaan ini yang ada di Kota Palangkaraya. Ini jujur ya bang? Iya. Apakah sudah punya sertifikasi untuk melakukan ibaratnya kayak tadi tuh dimintain tolong untuk ibaratnya gimana dimintain tolong untuk memberikan edukasi gitu. Apa sudah punya sertifikasi? Kita sudah ada badan hukum, ada anggaran dasar dan sebagainya, dan kita pun kawan-kawannya sudah ada pernah terlatih tuh bang. Oh gitu. Terlatih dia. Nah mungkin ada gini bang, yang dilihat mereka itu mungkin lu sertifikasinya aja nggak ada ya. Tapi kan kenyataannya abang matang di lapangan, bener nggak? Betul. Nah itu makanya nggak semua ilmu ini bos ya kan, nggak semua ilmu ini dapat di bangku kuliahan, bener dong? Nggak bisa kita petik langsung. Lo dengan baca buku bisa, prakteknya kan lain, ya kan kenyataannya itu berbeda. Jiwa yang tumbuh kan bukan hanya dengan baca buku bang. Nah itu bang, mungkin ya kawan-kawan di sini bisa menyimpulkan lah. Berarti ya memang dari sisi pembelajaran ibaratnya kawan-kawan di lapangan ini memang minim, tapi teorinya, prakteknya menang sampean. Jam terbangnya beda. Jam terbangnya beda. Jadi bahasa Tegal lainnya bang, don't judge the book from the cover ya. Jangan menilai orang dari luar gitu kan. Ya saya harap juga ya kita buka ibaratnya buka dalam arti buka pemahaman ke kawan-kawan semua yang ada di sini yang menikmati channel YouTube saya ini. Jadi segala sesuatu itu harus kita
kita dikasih indera banyak sama Allah ya kan, dan sama Tuhan. Yang paling penting adalah ada mata untuk melihat, ada kuping untuk mendengar, ada mulut untuk berbicara. Itu lebih penting, benar Bang? Jadi nggak cuma kita dengar dari kuping, nggak cuma yang apa yang kita lihat, tapi kita pahami dulu kan. Jadi ada beberapa indera yang memang fungsi tugasnya kan seperti itu kan. Makanya Bang, saya tanamkan ke jiwa saya lah. Betul. Jadi jiwa saya gini, kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jahat. Betul. Jadi kalau kita tidak bisa berkata jujur, minimal jangan berbohong. Betul. Nah, jadi istilahnya itu sudah saya tanamkan di diri saya, makanya saya juga sama kawan-kawan relawan kan. Jadi jangan sampai kita artinya berbuat baik itu ada embel-embel atau ingin dilihat gitu. Jadi kan kalau kita ingin dilihat ya susah. Jadi kita mau nyempor tuh nunggu wartawan dulu Bang. Nah ini kan yang pencitraan ini yang susah itu. Ya itulah. Ya, balik lagi Bang. Ilmu dihargai ya lo harus menghargai orang. Prinsipnya gitu kan? Gitu ya prinsipnya. Lo mau dihargai lo hargai orang. Lo mau dihormati ya lo harus hormati orang. Lo mau dianggap ya lo anggaplah orang. Simpel, itu rumus hidup lah. Itu rumus hidup, ada hubungan sebab dan akibat kan seperti itu. Ya kalau lo nggak bisa menjaga semua itu nggak bisa. Makanya kalau kakek saya bilang, almarhum itu bilang gini, kalau kita mau nyubit daging orang, cubit daging kita dulu, sakit apa enggak kan kata. Makanya itu juga nggak mau dicubit kan gitu. Aduh Bang, ini luar biasa banget ya. Banyak ibaratnya banyak pembelajaran dari sini yang saya ambil ibaratnya dari sisi ya kawan-kawannya luar biasa, sama pamrih, ya kan, mengorbankan segala hal, baik materi, terus biaya, kehidupan pribadi kan, keluarga, dan taruhannya terkadang nyawa kan, seperti itu luar biasa. Makanya sangat sayang sekali kalau ini kawan-kawan ini kalau tidak ditampung atau tidak difasilitasi dalam arti tidak dibina, tidak diedukasi, itu sayang loh. Dalam arti ya kita punya potensi yang sangat. Ya mestinya mereka ini kan kawan-kawan dirangkul, bukan dipukul. Betul. Makanya banyak kata-kata yang ibaratnya yang saya petik hari ini banyak ya sebenarnya ya tidak perlu seperti inilah ya, cukup kita ya balik lagi itu hubungan sebab akibat, prinsip kan seperti itu. Ya dengan catatan kawan-kawan relawan ini lebih cepat gesitnya. Masalahnya kami kita tidak perlu SOP, tidak perlu apa, langsung bergerak gitu loh. Kalau mungkin dari instansi kan beda, harus laporan dulu kan. Bikin berita acara dulu kan. Aduh Bang, terima kasih banyak ya Bang. Siap Bang. Sudah mampir di podcast dan channel YouTube saya. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita bahas ini menjadikan sebuah pembelajaran buat kita pribadi ya, terutama ya, dan mungkin untuk kawan-kawan semua yang nonton gitu. Jadi kita di sini tidak ada menjudge sebuah instansi apapun, tidak. Cuma tujuan kami untuk memotivasi supaya kawan-kawan juga kerjanya juga enak. Ini adalah curahan hati kan. Betul. Ini ada curahan hati yang ibaratnya ya kita nih ada loh. Hello, saya ada kan. Ayo. Malah kita yang minta kerjaan kan ibaratnya. Ayo kita nih minta. Dengan ibaratnya fasilitas kita pun ada tunjangan seperti itu. Kurang apa lagi? Daripada harus ngeluarin anggaran lagi lebih banyak kan seperti itu. Luar biasa benar. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, saya minta tolong. Nah, kalau untuk mencari jika saudara-saudara kita membutuhkan brigade rescue ini Bang untuk pertolongan, ada nomor telepon Bang? Ada berapa Bang? Coba tolong sebutin Bang. Ada yang nomor telepon yang bisa dihubungi di 0812 0812 51 319 911. Saya ulangi ya Bang ya. Di hotline-nya ada di 0812 513 1911 19911. 0812 iya 0812 513 319 ya. 513 benar? 513 19 911. Ya, 911. Namanya siapa Bang? Brigade Rescue. Oh, Brigade Rescue ya. Nah, terus Bang untuk alamatnya sendiri Bang, ada di mana Bang poskonya? Alamatnya Jalan Temanggung Tilung. Jalan Temanggung Tilung 22. Sekretariatnya ada di showroom BPK. Ini posko ya? Sekretariatnya. Ini yang di Tilung. Sekalian poskonya. Oh, posko sekretariat ya. Pos sekretariat. Oke, mungkin bisa saya ulangi ya, kalau untuk hotline atau kawan-kawan yang membutuhkan bantuan atau rescue dari Brigade Rescue bisa menghubungi hotline-nya di 0812 513 19 911. Dan kalau posko induknya atau posko juga sekretariat ada di Jalan Temanggung Tilung nomor 22.
Cilung 22, Cilung Jalan 22, 22, showroom Aulia Motor. Iya, showroom Aulia Motor. Oke, siap. Nah, kawan-kawan kalau memang gak usah sungkan-sungkan ya Bang ya. Siap. Gak usah sungkan-sungkan untuk ibaratnya kita gak usah ini kalau memang ada terjadi kejadian ataupun apapun ya kawan-kawan yang mudah-mudahan kawan-kawan rescue ini bisa gerak cepat dan cepat ibaratnya meminimalisir Iya, semakin kejadian, cepat info yang kita dapat semakin cepat kita itulah bisa, kata-kata ya. rescue ya Pak. Iya. Rescue itu kata-katanya itu kita bicara detik gitu karena tujuannya untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa seseorang atau apapun itu. Oke Bang, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih banyak telah hadir di sini. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Suatu pelajaran yang berharga bagi saya terutama host di sini. Banyak hal yang bisa saya petik di sini, banyak banget dari sisi lain, banyak banget ternyata pahlawan tanpa tanda jasa tuh ternyata masih ada kalian semua di sini. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Salam hormat buat kawan-kawan yang mungkin nggak hadir di sini untuk dari yang lain. Oke gengs, kita jumpa nanti di podcast lainnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.